Dan disitulah polisi melihat jasad ibu Yongsu yang sudah meleleh, melebur, menyatu dengan kasur dan penuh dengan belatung. Halo guys, kembali lagi bersama aku Indri Hanhan. Guys, kalian di sini pasti pernah ada yang mengalami masa-masa sulit di sekolah. Entah itu nilai yang merosot, remedial, gagal masuk perguruan tinggi yang diinginkan, dan seringkali masalah sekolah anak-anak merambat sampai ke orang tua. Beberapa orang tua merasa anak mereka ini kurang belajar atau bahkan malas-malasan. Drama di sekolah tuh banyak banget ya guys. Tapi cerita di video kali ini adalah salah satu cerita yang paling sedih dan juga seram. Cerita ini berasal dari Korea dan pastinya kita semua udah tahu ya kalau di Korea ini punya sistem pendidikan yang sangat ketat. Dan salah satunya juga yang paling sulit. So langsung aja nih kita masuk ke ceritanya. Seorang remaja yang berusia 19 tahun yang namanya dirahasiakan di video ini, kita sebut saja dengan Kim Yongsu. Dia ini adalah seorang anak yang sangat penurut, pinter, ganteng, dan idola semua orang. Yongsu juga menjadi salah satu siswa yang paling pintar di sekolahnya. Bahkan tercatat dia masuk peringkat 5 di sekolahnya. Kalau dilihat dari raportnya, cuma ada 2 mata pelajaran yang terdapat nilai 95. Yang lainnya itu 100 semua. Kalau kita masuk ke kamar Yongsu, ada banyak banget nih piagam dan piala yang sudah dia menangkan. Saking rajinnya dia, waktu Yongsu masih kelas 3 SD, dia pernah belajar 15 jam non-stop tanpa istirahat sama sekali loh. Gila, kalau aku sudah nyerah duluan nih. Ketika dia kelas 6 SD, skor TOEIC dia ini mencapai 900 dan Yongsu ini pernah mendapat peringkat 5000 di ujian nasional waktu SMP loh guys. Karena kepintarannya itu, guru-guru Yongsu ini sering banget memuji Yongsu sebagai anak yang sangat rajin. Dia pintar berbahasa asing dan hal yang paling dia suka adalah membaca buku. Tapi kehidupan Yongsu mulai berubah waktu kedua orang tuanya bercerai. Hak asuh Yongsu ini jatuh ke tangan ibunya. Dan semenjak itu, di rumah cuma ada Yongsu dan ibunya aja guys. Prestasi yang didapatkan Yongsu membuat ibunya memiliki harapan yang sangat tinggi. Ibunya berharap Yongsu bisa masuk ke dalam Seoul National University. Ya bisa dibilang adalah kampus terbaiknya di Korea gitu guys. Gak cuma itu, ibunya juga bilang nih sama Yongsu, kamu harus jadi nomor 1 ya di sekolah, kamu harus juara 1. Buat kalian yang ngerti bahasa Korea, ini adalah jadwal belajar yang dibuat oleh ibunya Yongsu. Lama-kelamaan, ibunya ini menjadi sangat ambisius guys. Setiap kali sang ibu ini merasa nilai Yongsu ini menurun atau Yongsu mulai malas-malasan, ibunya akan membangunkan Yongsu setiap malam untuk disuruh belajar. Bahkan Yongsu ini nggak boleh makan kalau nggak belajar loh guys. Lama-kelamaan mulai muncul nih kekerasan di rumah ini. Kalau Yongsu kelihatan malas-malasan, langsung tuh dipukul sama ibunya menggunakan tongkat kasti loh. Menurut seorang profiler yang bernama Pyo Chang-won, kemungkinan besar sang ibu ini memiliki rasa insecure setelah melewati masa perceraiannya. Karena sang ibu ini tidak memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Ibunya merasa diremehkan sama keluarga mantan suaminya. Makanya sang ibu ini berusaha keras untuk membuktikan ke keluarga mantan suaminya bahwa anak mereka ini bisa menjadi anak yang berpendidikan tinggi dan juga menjadi yang terbaik. Tapi di sisi lain, kehidupan Yongsu sangat mengerikan guys. Kalau nilainya turun, dia bakal dipukulin. Dan kalau nilainya naik, tapi nanti besoknya dia nggak bisa lebih tinggi lagi, dia juga bakal dipukul lagi nih. Dan yang lebih parahnya lagi, ibunya mulai kehilangan kepercayaan sama anaknya itu. Kalau Yongsu belajar di dalam kamar, ibunya nyuruh Yongsu ini untuk keluar belajar di ruangan tamu. Sambil diawasi sama ibunya sepanjang hari. Semakin hari penyiksaan yang dilakukan sama ibunya ini semakin parah guys. Dulu awalnya ada alasan, nilai kamu turun, kamu malas-malasan. Tapi lama-lama, kadang tanpa alasan, Yongsu ini juga tetap disiksa sama ibunya. Ada hari di mana Yongsu ini disuruh untuk ke dapur oleh ibunya. Yongsu bingung nih, tapi dia ada perasaan gak enak. Yongsu disuruh berdiri membelakangi ibunya. Terus ibunya mengambil tongkat kasti dan mulai memukuli kedua kaki Yongsu sampai berdarah. Besok paginya Yongsu berjalan ke sekolah dengan kaki yang pincang. Guru-guru Yongsu mulai curiga melihat kondisi mental Yongsu yang kelihatannya mulai tertekan sejak kedua orang tuanya bercerai. Terus sekarang kakinya memar-memar sampai pincang.
Salah satu guru mulai mendekati Yongsu dan bertanya tentang kondisi kakinya. "Kaki kamu kenapa, Yongsu? Ayo cerita sama kita." Tapi Yongsu ini gak mau jujur. Dia diam sebentar terus jawab, "Oh iya, ini aku selalu dipalak preman, Bu, di dekat rumah kalau mau pergi sekolah." Guru-guru Yongsu berinisiatif melaporkan hal ini ke pihak kepolisian. Tapi Yongsu melarang mereka, kayaknya karena Yongsu ini takut dia ini ketahuan bohong. Karena kan yang mukulin dia ini ibunya sendiri gitu guys. Pada suatu hari Yongsu ini nggak tahan lagi sama kelakuan ibunya itu. Dia ambil semua barangnya, dimasukin ke dalam tas, terus dia kabur dari rumah. Tapi setelah mondar-mandir di jalan, Yongsu bingung, dia udah nggak punya keluarga lagi. Jadi ujung-ujungnya Yongsu balik ke rumah itu lagi. Singkat cerita, tibalah hari di mana hasil ujian nasional diumumkan. Dari 400.000 peserta, ternyata Yongsu ini dapat peringkat ke-4.000. Buat aku sendiri sih, peringkat 4.000 dari 400.000 peserta itu udah bagus banget ya. Tapi bagi Yongsu ini malah jadi sebuah bencana besar. Ibunya pasti bakal marah. Yongsu takut dia akan dipukuli ibunya habis-habisan. Jadi waktu Yongsu pulang ke rumah, ibunya langsung ditanyain, "Kamu dapat peringkat berapa, Yongsu?" Dijawab peringkat 62, Bu. Yongsu juga memalsukan lembaran hasil ujiannya. Tapi malam itu, Yongsu nggak bisa tidur karena dia tahu besok akan ada pertemuan antara guru dan orang tuanya. Besok ibunya pasti marah besar karena tahu Yongsu bohong. Yongsu udah mikir besok dia pasti akan dipukulin habis-habisan. Gak dikasih makan, dan di dalam hati kecilnya Yongsu ini takut dia akan dibunuh sama ibunya. Malam itu Yongsu depresi berat. Dia takut ibunya marah karena Yongsu juga gagal menjadi peringkat pertama di sekolahnya. Dan waktu dia lagi overthinking, entah dapat bisikan dari mana, Yongsu bangun ke dapur dan mengambil pisau guys. Yongsu buka kamar tidur ibunya dan langsung menikam leher sang ibu yang lagi tidur. Ibunya sempat bangun tapi pisau udah menancap di lehernya. Yongsu cuma bisa menyaksikan ibunya sekarat dan ibunya sempat nanya, "Kenapa kamu tega melakukan ini? Kalau kamu melakukan ini, kamu tidak bisa hidup layak lagi." Yongsu langsung menjawab, "Karena kalau nggak kayak gini, pasti ibu bakal membunuh aku. Dan banyak hal yang ibu nggak tahu tentang aku. Jadi maaf ya, Bu." Dan itulah guys, obrolan terakhir antara Yongsu dan ibunya yang kemudian meninggal dunia di tempat. Yongsu cuma diam menyaksikan ibunya merintih dan menghembuskan nafas terakhirnya di atas kasur. Dan waktu itu Yongsu bingung dia harus berbuat apa. Dia berharap nggak ada orang yang bakal menemukan jenazah ibunya. Jadi dia tutup semua jendela kamar dengan kain. Dia lakban dan dia pastikan bau busuk tidak akan keluar dari kamar itu. Pokoknya semua sela-sela jendela, pintu ditutupin semua sama Yongsu. Kalian bisa bayangin nih guys, kalau jasad yang berhari-hari nggak dikubur, itu baunya bisa kayak gimana ya? Meskipun dia mengaku trauma, nyatanya Yongsu ini masih bisa menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. Belum ada yang tahu ibunya udah meninggal. Di sekolah, Yongsu sangat ceria. Dia bahkan nawarin teman-temannya untuk makan malam bareng di rumahnya. Teman-teman Yongsu bingung, "Ibu kamu kan serem. Emangnya nggak apa-apa kita main ke rumahmu?" "Ah, nggak apa-apa, ibu aku lagi keluar negeri. Dia nggak bakal marah kok, dia nggak tahu." Terus datanglah teman-temannya Yongsu ke rumahnya. Mereka sama sekali nggak tahu nih kalau di dalam kamar itu ada jenazah yang belum dikuburkan. Tapi Yongsu mengaku meskipun ibunya sudah meninggal, kadang-kadang dia merasakan kemarahan di dalam dirinya dan setiap kali dia marah, dia bakal melempar pisau ke pintu kamar ibunya berulang-ulang kali sampai amarahnya turun. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 8 bulan, nggak ada yang tahu bahwa di dalam rumah itu ada jenazah ibunya yang sudah membusuk tanpa dikubur. Bahkan orang-orang nggak tahu ibunya yang sudah meninggal. Sampai suatu hari, ayah kandung Yongsu menelpon Yongsu dan bilang ingin datang menjenguk mereka. Yongsu mulai bingung. Dia selalu punya alasan untuk membuat ayahnya nggak jadi datang. Ayah Yongsu mulai bingung, sebenarnya ada apa? Ayahnya sangat khawatir meskipun Yongsu bilang jangan datang. Tapi ayahnya ini tetap datang ke rumahnya. Begitu udah sampai di rumah, Yongsu udah nunggu nih di depan pintu dan masih melarang ayahnya untuk masuk. Mereka sempat berantem dan ujung-ujungnya ayahnya memutuskan untuk pulang. Tapi sang ayah gak menyerah karena merasa ada yang gak beres. Ayah lalu menelpon polisi dan menyuruh polisi untuk mengecek langsung apa yang terjadi di dalam rumah itu. Begitu polisi datang, Yongsu udah gak bisa berkutik lagi. Rumah itu digeledah
dan pandangan polisi langsung mengarah ke pintu kamar tidur ibunya. Pintu sudah ada dalam keadaan yang rusak dan polisi bisa mencium bau busuk. Dengan sekuat tenaga, polisi mendobrak pintu itu dan disitulah polisi melihat jasad Ibu Yongsu yang sudah meleleh, melebur, menyatu dengan kasur dan penuh dengan belatung. Menurut polisi, kasus ini sudah sangat jelas. Pelakunya pasti Yongsu. Dalam usaha mengevakuasi jenazah ibunya, polisi mengalami banyak kesulitan. Jenazah sudah benar-benar melebur dalam kasur dan membutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk akhirnya bisa memisahkan jenazah. Di dalam kamar itu, polisi langsung bisa menemukan pisau yang dipakai sebagai senjata pembunuhan dan juga sebuah bukti noda darah yang masih menempel di kasur. Dalam kondisi pasrah, Yongsu dibawa ke kepolisian, diminta untuk menceritakan sedetail mungkin apa yang terjadi. Setelah menceritakan dan mengakui perbuatannya, pengadilan menjatuhkan Yongsu hukuman penjara selama 3 tahun. 3 tahun aja guys, karena seharusnya Yongsu dijatuhi hukuman seumur hidup. Tapi ternyata hakim sangat-sangat mempertimbangkan kondisi Yongsu yang pada waktu itu menjadi korban penyiksaan ibunya sendiri. Di pengadilan, kasus ini enggak dianggap murni sebagai kasus pembunuhan, tapi juga upaya untuk perlindungan diri. Sekarang Yongsu sudah bebas guys. Itulah kenapa kita pakai nama palsu. Nama aslinya nggak ada yang tahu. Entah apa yang dilakukan oleh Yongsu di luar sana, mungkin udah nikah, atau mungkin juga udah pindah ke luar negeri, kita nggak ada yang tahu guys. Dan itulah kasus pembunuhan seorang anak terhadap ibunya karena masalah nilai sekolah. Ada banyak banget pesan penting dari kasus ini. Dan memang menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah ya. Kadang niatnya itu baik, tapi endingnya nggak baik. Apalagi buat anak pastinya punya pemikiran yang berbeda. Emang ya guys, jadi orang tua itu butuh banget punya kesabaran yang tinggi untuk bisa menjaga hubungan orang tua sama anak. Apalagi kalau anaknya ngeyelan. Makin butuh lagi tuh sifat sabarnya. But it's all about Yongsu. Anak yang punya kepintaran tinggi, tapi malah jadi korban penyiksaan ibunya sendiri yang berakhir tragis. Sekian video ini berakhir, saya Indri Hanhan pamit undur diri. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. See you.